Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia. Mesti lebay. Ya, sebelumnya kita minum es oyen dulu. Hari ini iya. kita dapat hadiah es oyen. Ini sudah episode kesekian dapat endorse dari es oyen Asrama Haji Rombong Coklat. Ini ya. Silahkan. Makasih kalau ada yang mau endorse di sini. Boleh. Nah, ini sekarang kita pakai hand sanitizer, tapi kita semprotkan. Oh iya. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Oke. Ujungnya, Mas. Sengaja. Oke, hari ini seperti biasa kita akan baca-bacain dulu berita-berita yang baik-baik. Nah, ini sekarang di studio ini penontonnya 2.000 orang. Oh iya, wah, sudah banyak penontonnya. Tapi kenapa Anda bergerombol di sini? Ya, ini berita pertama itu banyak daerah itu sudah tidak menerima oleh-oleh virus corona dari kota lain. Terus karantina mandiri melarang LDR melarang apa iki? Oh iya. Boleh keluar tapi di dalam lockdown. Ya. Ya, itu gak jelas. Oke, Tegal Arum isolasi lokal. Hashtag di rumah saja. Gerbangnya ditutup. Gerbangnya ditutup spanduk. Apa iki? Lockdown siki. Wis ngono lah. Nah, itu Balai Dusun SDN ambruk, lockdown, tamu wajib lapor, harap maklum. Ya. Nah, terus ada berita lagi. Sik do dibahas sik. Oh iya. Bluder airnya. Ya, ini jadi beberapa daerah sudah mulai inisiatif untuk isolasi lokal. Isolasi lokal ya. Nah, kalau yang perangkat daerahnya itu cukup baik, ya akan membawa kebaikan. Tapi kalau yang misalnya kurang, infrastrukturnya kurang mendukung, ya bisa malah menyusahkan kayaknya. Yang menyusahkan masyarakatnya. Ya semoga ini yang sudah inisiatif lockdown memang sudah memikirkan dengan matang ini ya, karena kayaknya ini kalau yang di gambar-gambar tadi itu daerahnya kecil-kecil ini, ya, kampung-kampung. Kalau yang sudah level kabupaten katanya sudah ada 2 kabupaten yang sudah lockdown, Tegal dan lockdown ya, bukan lokal lockdown, tapi lockdown. Sudah tidak boleh keluar masuk dari ya, Tegal. Tegal. Nah, terus ini ada berita baik. Apalagi Undip itu apa Undip? Diponegoro dong. Oh iya. Oh, Universitas Diponegoro. Ya. Undip. Kok kira apa? Jenenge Undip. Oh, kok kira jenenge wong. Iya, Undip. Saya koncone UGM ya. Iya. Bersahabat mereka. Undip hingga UMY memberi mahasiswa kuota internet gratis 3 bulan selama kuliah online. Dipakai untuk kuliah. Ojo digawe ML-an. Iya, ojo digawe drakor. Drakor itu apa? Drama Korea. Oh iya. Dia ini mblamble di semua level. Semua aspek pengetahuan ini dia mblamble. Dia ini mulai film, sampai Undip loh. Pengetahuan dasar loh ini. Dia ini apa meneh ketambahan es oyen deh tambah. Oh, mendem deh. Mblereng deh. Ditambah besi. Ya. Jangan dipakai drakor, itu fasilitas untuk belajar online. Ya. Nah, hari ini kita punya tema yang spesial. Karena apa? Karena hari ini kita benar-benar bukan yang membahas yang berhubungan dengan corona, tapi kita langsung membahas tentang coronanya. Jadi tentang coronanya, bagaimana itu menyebar dan kawan-kawannya. Nah, karena kita bukan tenaga ahli, kita butuh narasumber yang kredibel, betul? Karena kita kredibel. Sajane aku gak ngerti deh. Tapi demi kelangsungan ini
Lanjut aja. Nah, kita kedatangan seorang dokter muda juga, baru 2 tahun jadi 1 tahun. 1 tahun, Satu tahun. 1 tahun jadi dokter Dokter umum di Rumah Sakit Gotong Royong. Ya, nanti kita akan kenalan lebih lanjut dan tanya ke dia. Kita sambut Dokter Kristi. Halo. Aduh, mari. Nah, selamat datang Dokter Kristi. Ya, Selamat terima datang kasih. di AMK Surabaya, Mabel Indonesia. Minta maaf ini enggak ada oyennya. Oh iya, saya Nah, yang di-endorse cuma kok host cuma ya. dua Iya, ya? iya. Cuma host. Oh gitu ya. Monggo silakan diperkenalkan diri. Oh iya. Perkenalkan, saya Dr. Agatha Kristi Palupi, biasa dipanggil Dr. Kristi. Sekarang lagi tugas di Rumah Sakit Gotong Royong di Jalan Medokan Semampir nomor 97. Si, namanya Agatha Christie. Iya. Itu novelis kesukaan saya. Oh benar Oh, iya. banget. Bener, dari novel. Iya, karena mama saya penggemar Penggemar novel Hercule Agatha Poirot. Christie. Hercule Weh. Poirot. Masa ya mau coba novel ya? Saya SD baca novel. Berarti seumuran mama saya. Tentu saja. Oke. Ya, Agatha Christie. Iya, Dan iya. dinasnya di Gotong Royong, Gotong Rumah Sakit Royong. Gotong Royong. itu yang kalau masuknya agak aneh itu ya, rumah sakit. Pasti aneh ya, Muter itu. muter apa? Sudah pernah ke situ? Sudah. Terakhir ke sana kapan? Ada flyover tuh, terus kita muter gini tuh ya. Iya. Udah gedung baru? Udah lihat gedung? Oh ya, gedung baru sudah lihat. Nah, Itu rumah sakit milik Keuskupan Surabaya ya. Betul iya, banget. betul. Milik Keuskupan dan Dokter Kristi juga situ. Nah, terus Kita mau tanya soal kenapa sih kok dokter itu pingin jadi dokter? ya ini yang awal-awal Itu dulu. awal-awal. Kenapa dulu pengen jadi dokter? Kenapa Kenapa pengen nggak jadi jadi novelis itu? Iya. Kata Kristi. Dokter ya, dari dulu sih sebenarnya memang cita-cita dari kecil memang pengennya jadi dokter. Mhm. Terus ditambah lagi kan dulu itu sempat ada Pak D itu sakit, pengen bisa Bantu. nyembuhin, bisa bantu lah. Apalagi kan saya juga kecilnya besar di desa kan. Iya. Desa Besarnya mana di kalau desa. boleh tahu? Desa perlu disebutin banget ya. Perlu. Pandan Siapa tahu Sari. itu dusun. Apa itu Bener namanya? lagi. Dusun Sedono Mulyo, Loh, tuh kan. Desa Pandansari, Nah. Ngawi. Waduh, Ngawi. Kalau Ngawi itu desa iya, kalau Pandansari itu dusun. Iya dusun. Tapi ternyata pelosok dari sana banget kan. lahir seorang Iya, Dokter. dokter. Ya itulah karena kebaikan Tuhan. Nah, terus Lanjut. belakangan ini kan kita mengalami apa ya? Wabah virus corona. Oh belum, sebelum itu ini Apa? berita baik. Mungkin mau share Oh iya, mungkin ada berita selama baik. mungkin seminggu 2 minggu ini ada berita baik yang Oh, berita baik mengenai corona ya. Iya. Berita baiknya sih banyak pasien yang sembuh. Di ini di Tangan. Gotong Royong ya. Bukan di Oh bukan Surabaya. di umum ya. Surabaya. Di Jakarta kan juga, Mhm. ada juga. Terus di Surabaya sih belum ada ya dokter yang meninggal karena corona. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan jangan sampai. Jangan sampai. Amin. Jangan sampai ya. Terus sekarang kan udah banyak bermunculan relawan-relawan yang baik hati, super baik hati, termasuk kemarin itu relawan apa? Ya di sini. RTCS. Iya. Tanggap RTCS. Covid Ya Surabaya. itu juga. Di sini juga. Iya semakin banyak relawan Corona 2020 itu. Banyak Ya. lah. Terus apa lagi ya? Ada dari pemerintah juga sangat-sangat peduli ya, mulai dari kayak penyemprotan disinfektan keliling wilayah gitu-gitu, sama isolasi wilayah juga itu Ya. cukup membantu sih. Bantu menanggulangi persebaran virus. Iya benar banget. Di Gotong Royong pernah nggak ada pasien yang inisiatif, dok saya mau periksa dok. Oh banyak. Jadi ya karena corona ini kan jadi pasien-pasien itu semakin khawatir ya. Dulu kan pilek aja udah nggak usah ke dokter. Oh iya. iya. Sekarang Pilek keroan ya. iya, Semua penyakit keroan. Gitu. Ya toh. sekarang nyari tenggorokan aja udah langsung ke IGD. Gitu ya. Iya, banyak batuk pilek ke IGD. Lara weteng gitu. Diare ke IGD. Iya. Pulang kamu di kantor.
diare. Iya. Nah, terus ada nggak pengalaman dengan pasien corona? Ya nggak harus jadi yang positif corona atau yang baru PDP atau DP lah. Ada nggak? Sebenarnya kan kalau di Gotong Royong kan belum Rujukan. menerima pasien corona ya, Oh, iya. karena ya, tapi kita sebenarnya juga sudah menyiapkan kayak ruang isolasi itu Oh, sudah iya. menyiapkan. Terus apa tadi pertanyaannya? Mau Pasien mungkin sudah ada Pasien. atau memberi rujukan ke rumah sakit mana. Ya. Ada yang datang ke Gotong Royong lalu dirujuk ke dokter Sutomo atau Oh ya, dokter jadi String. hanya suspek sih sebenarnya yang datang ke Gotong Royong, kebanyakan suspek. Jadi kayak misalnya habis ke Jakarta, terus keluhannya kan yang terutama itu kan demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Demam, terus disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah itu mereka kebanyakan datang. Terus Nah, kalau ada suspek gitu terus diapakan? Dirujuk kemana? Oh enggak langsung dirujuk. Oh, diperiksa dulu. Kita lihat dulu gejalanya itu termasuk ringan, sedang, berat. Kalau ringan atau misalnya sedang yang nggak perlu, maksudnya nggak terlalu kayak sesek banget gitu, biasanya hanya isolasi mandiri aja di rumah. Anda baru dari mana? Jakarta. Oh, jalan Jakarta. Perak loh, jalan Jakarta. Tanjung Perak. nah jadi hanya suspek aja ya, belum Iya, sampai yang positif corona. Belum. Nah ini kan kita penonton kita nih OMK semua ya. Ada semua. Ya ada yang sebut juga sih. Oke. Nah, Oh iya. senior. Nah, sekarang ini butuh tips. Mungkin sudah sering beredar di sosial media banyak tips macam-macam. Nah, sekarang kita mau dengar langsung dari dokter, seorang dokter, tips Menangani OMK, tips OMK. OMK menangani corona ini. Tips untuk menangani corona ya. Sebenarnya kan pasti udah pada banyak tahu Iya, juga iya. ya. Pertama, cuci tangan yang pasti. Cuci Cuci tangan. tangan. sering-sering cuci tangan ya. Ya, cuci tangan dan pakai sabun. Kalau hand sanitizer ini maksimal, ini hand sanitizer Iya. kan? Iya betul. Bukan air biasa. Enggak. Anda lucu sekarang. Kadang kan cuma bohong-bohongan gitu. Oh, Enggak, ada ya enggak. gitu ya? Ya, Bukan. cuci tangan, terus hand sanitizer kan maksimal 5 kali. Oh, sehari cuma 5 kali ya sanitizer. Bukan, maksudnya 5 kali pemakaian terus harus langsung cuci tangan. Oh. Pakai sabun. Kenapa? Ya memang kan ini nggak membersihkan secara Oh. utuh lah istilahnya gitu. Ini sih Dengan 2000 orang sabun baru itu? tahu semua. Kalau dipakai sampai 10 kali nanti ya nggak berefek sampai. Oh. Lebih bagus itu cuci tangan pakai sabun karena kuman-kuman itu bisa matinya atau Iya. istilahnya Kebuang. kebuang itu lewat sabun. Oh. Air mengalir sabun. Ya. Terus Terus apa lagi ya? Hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Iya. Ini kok berkerumun? Iya. Iya, memang. Kerumunan tuh artinya senggolan gitu atau kontak fisik atau hanya kerumunan aja. Kerumunan kayak nongkrong di warung itu kan biasanya cangkruan gitu kan. Biasanya anak OMK kan sukanya cangkruan. Ya gitu betul. Apalagi wifi gratis gitu kan. Oh, Oh. itu wes. Kuliah online. Oh iya. Terus apa lagi ya? Jaga jarak minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Jaga jarak minimal 1 meter. Terus Apa lagi ya? Kalau misalnya ada gejala-gejala kayak itu tadi, demam 38 lebih dari 38 derajat Celcius, terus ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, terus sesak, langsung ke rumah sakit. Langsung buat ke rumah diperiksa. Langsung ke rumah sakit. Iya. Terus Atau ada habis kontak fisik Dengan? dengan orang yang positif corona atau habis dari daerah wilayah yang Tempat. terkena transmisi lokal corona. nah, itu. Di sini ada nggak yang batuk pilek? nggak ada. Kebetulan 14 belum hari ada. terakhir? Nggak tahu, masih ngempet saya nggak tahu. Atau kalau di Soalnya sini tuh penyakitnya penyakit keuangan semua. Ekonomi. Sama. Nah, terus kita kan nggak tahu nih kapan kita terkena corona atau kapan kita terpapar corona. Nah, misal saya nih secara nggak langsung saya sudah terpapar corona, Hmm. ya.
apa yang harus saya lakukan? Misalnya sudah terpapar corona, Ya. tapi nggak ada gejala. Ya anggap saja Ada gejala nggak? ada gejala lah, ada gejala dulu. Ada gejala. Gejalanya apa dulu? Oh iya, gejalanya harus identik gitu ya dengan yang itu tadi ya. Kita harus tahu juga. Batuk. Apakah demam, apakah Demam, batuk, batuk. pilek, sampai sesak? Ya susah nafas. Nah, Itu langsung ke rumah sakit sih. Nanti kita periksa, maksudnya saturasi oksigennya berapa, terus frekuensi napasnya juga berapa, baru nanti kita tentukan langkah selanjutnya. Kalau misalnya datangnya ke rumah sakit Gotong Royong, ternyata kok ini curiga banget atau ODP ya, ODP. ODP atau PDP, itu sebaiknya yang perlu penanganan nggak diisolasi mandiri, itu harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Harus dirujuk. Udah tahu kan semuanya rumah sakit rujukan di Dr. Surabaya. Sutomo ya. Dr. Sutomo, terus Iya. Siloam. Tahu kan? Siloam, Nathos, Not- RSI, Adiusada Undaan, Oh. PHC, Rumah Sakit Erlangga. nah itu. Klinik Bu Itu Jabar perlu tetangga tahu. saya itu enggak ya? Oh, Saya buka klinik bersalin. Beda. Nah, Itu kalau ada gejalanya. Kalau enggak ada. Kalau nggak ada gejala, biasanya tetap nanti dikasih obat tapi simptomatik. Apa itu? apa itu simptomatik? Oh iya, simptomatik. Tolong pakai bahasa manusia Mohon ya. maaf. Mohon maaf. Itu bahasa medis. Iya. Simptomatik itu kita mengobati sesuai gejala. Sesuai gejala misalnya. Batuk ya Yang obat kedua, batuk. Ya gitu. Dan terus biasanya kalau tanpa gejala kita harus diisolasi mandiri di rumah ya. Bukan isolasi mandiri maksudnya tetap jalan kemana-mana. Tetap di rumah. Nah, misalnya nih saya terkena nih, tapi saya nggak ada gejala. Misal kan ada di WA itu kan terdengar kalau misalnya imunitas kita kuat, kita nggak akan sakit karena corona itu. Tapi kita jadi karier. Itu Ya, betul nggak? membawa bisa membawa. Jadi kan masa inkubasinya kan 14 hari. Oh. Misalnya nanti setelah gejala 14 hari kemudian misalnya udah positif ya ini. Ya, positif. Udah positif, nanti kan dicek 2 kali 2 hari, dicek rapid test. Tes Itu cepat. dicek rapid test. Nah, terus nanti diisolasi mandiri, terus nanti hari ke 10 14 Cek lagi. cek Cek lagi. Nah, kalau misalnya itu kan kalau ke rumah sakit. Kalau saya nggak ada rasa apa-apa, saya juga nggak ke rumah sakit, tapi saya positif corona, gimana? Isolasi mandiri kan tetap ya di rumah tadi tuh. Tapi kalau saya nggak tahu, saya Pergi kok dari sini. Ngeyel aja gitu. Jadi kan tahu. Isolasi mandiri, Itu mandiri. istirahat cukup, Nah, ya, makan betul. makanan yang bergizi, terus minum vitamin C, Olahraga. olahraga. Apakah bisa saya kebal dari corona? Bisa, kalau imunnya bagus ya bisa. Oh gitu ya. Iya. Jangan merokok. Jangan merokok. Merokok kebanyakan yang meninggal. Kebanyakan Karena- yang meninggal Dia positif sambil rokokan. Positif rokokan di rel sepur ya. faktor yang memperberat. Yang memperberat misalnya positif, yang memperberat itu ternyata ada Rokok. riwayat merokok. Apalagi rokok murah ya. Oh iya. 10.000. Iya, rokok grande. Nah, terus yang pasti ditanyain teman-teman juga bahwa kan apakah kalau saya terkena corona bisa sembuh nggak sih? Karena kan secara statistika itu kan memang angka kematian di Indonesia kan masih besar dibandingkan yang sembuh. Iya. Nah, pasti ya, teman-teman muda pasti tahu kalau misalnya saya terkena corona, apakah masih bisa sembuh? Ini untuk OMK ya? Iya, untuk bisa, orang muda, ya. bisa banget. Bisa. Karena kan berdasarkan dari data juga 60% itu yang meninggal itu rata-rata orang tua di atas 60 tahun dan 60 tahun. Enggak. Belum. Makanya saya puji Tuhan. Oh, saya kira kaget ya. Kebanyakan meninggal di atas 60 tahun dan disertai ada penyakit yang bawaan. memperberat kayak ada jantung, diabetes, merokok, Ya. gitu-gitu.
Terus Apalagi? ini yang hoak-hoak itu ya ampun Apa Tuhan tuh yang Yesus. bisa di udara itu? Iya. Ya, itu. betul. Itu. Itu tolong dijelaskan lagi itu yang OMK yang ngeser-ngeser itu Oh, ya. iya. Jadi penularan coronavirus ini dia berdasarkan droplet. Bukan. Apa itu droplet? Droplet itu bisa dari batuk. Misalnya orang batuk nggak ditutup. Cairannya. Nggak. Apanya cairannya ini ya? Iya. Hmm. Jadi dia nggak nutup pakai tangan kayak atau Mm-mm. pakai masker Mm. gitu. Itu bisa tertular. Terus batuk, bersin, hembusan napas. Hembusan nafas tuh maksudnya Napas gimana? tuh ini. Hembusan napas kalau misalnya kita ya itu disengaja. Oh. Tapi harus keluar dropletnya dulu. Iya benar. Oh. Harus ada dropletnya itu. Harus ada Nah, droplet. makanya kan kita harus jarak 1 meter itu karena jarak virus bisa melompat itu 1 meter. 1 meter. Terus ya saya ngompat ya. Awal-awal Iya. hoak tuh saya ingat ya, masih awal-awal Maret tuh hoak yang paling mengerikan tuh lewat tatapan mata itu. Virus ini menular lewat tatapan mata loh. Mungkin kalau cairannya, mungkin cairan Kejam sekali tuh yang bikin hoak tuh, ya ampun. mungkin kalau dari cairan dropletnya itu kena mata bisa. Oh iya kalau itu ya. Iya. Bisa mungkin. Ini- Maksudnya itu mungkin. Itu tatapan mata loh, ngeri kan. Nah, apakah memakai masker itu sangat-sangat efektif untuk menanggulangi corona ini supaya tidak tersebar? Lihat maskernya kayaknya ya. Maksudnya lihat maskernya ya? Kalau yang masker murah-murah gitu ya, ya tetap masuk kerikil tembus itu. Masker apa? Kerikil. Kalau yang di Kompas hari ini tuh ada ini gambar infografis tentang jenis-jenis masker. Kalau yang N95 itu diameternya paling kecil, jadi bakteri itu 0,2 mili, dia 0,1,5 apa berapa. Jadi logikanya nggak bisa masuk. Ya, Kalau iya. yang masker yang ecek-ecek itu, yang selain N95 itu besar lubangnya. Pinter ya. Iya, Iya. Iya. makanya padukan dengan dia. Tapi minta tolong dijawab sendiri. Oh iya, apa? Masker Yang ya? tadi. Ya, apakah masker itu Masker. efektif? Masker itu sebenarnya kan dipakai itu untuk orang yang sakit ya, kayak masuk batuk pilek atau dia imunnya lagi rendah. Pakai masker biar dia nggak gampang tertular. Jadi pakai masker itu Atau- untuk orang yang sakit. Atau ya orang sehat yang di kerumunan atau lagi di Oh, namanya itu. di angkutan umum mungkin Angkutan yang umum. berdesak-desakan gitu pakai masker. Kita kan nggak tahu orang itu Iya, iya. bawa apa. Kalau Nah, misalnya hanya sendiri di rumah atau jaraknya nggak begitu dekat ya nggak perlu. Kalau upil gitu Kenapa? bisa nularin nggak? Upil kan juga droplet, Upil itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini upil yang kotoran hidup. tergantung upilnya yang keras apa yang ada air. Apa sih? Dibahas gitu sama dia. Didetilkan gitu. Kalau ada yang cair-cair Itu umbel namanya. Oh iya. bisa. Jadi kalau upil yang kering itu enggak. Bisa juga lah. Kalau Pokoknya itu jijik banget sih. Kamu nggak yakin? Nggak usah. Coba aja. Kenapa Coba. sih kamu mau menyebarkan Iya, kenapa virus kamu lewat mau- upil? enggak, saya heran ada yang itu loh, ada yang Hoax hoax juga. itu. Oh. Yang coronavirus challenge itu loh. Oh, Tahu yang coronavirus menjilat challenge? Menjilat toilet. toilet Ih, di toilet. Oh iya, itu selebgram. ih. Selebgram di Amerika dia bikin corona challenge, dia menjilat dudukan ini loh, dudukan toilet. Akhirnya dia kena positif. Kapok. Nggak masuk akal ya. Nah, gitu. Rasanya udah jelas banget ya bahwa Makanya. virus itu tidak menyebar lewat udara, tapi Iya. lewat UP. Droplet. Droplet. Percikan, ya. Percikan. Percikan. Apapun ya, dari pokoknya semua yang dari Batuk bersin. batuk bersin, hembusan nafas bisa. Nah, Kalau tatapan mata enggak ya. Enggak ada cairan keluar dari tatapan mata. Dikira Iron Man. nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan, ya, jaga imunitas, nah, Vitamin C. vitamin C, Olahraga.
olahraga, tidak merokok. Terus ini apa? Hati yang gembira, produktif gitu ya. Iya, itu pasti kan. Itu hati yang membantu gembira ya. adalah obat yang paling mujara. Mantap. Terus ini mungkin ada permintaan dari mungkin mewakili Rumah Sakit Gotong Royong atau mewakili pribadi untuk atau ajakan ke teman-teman mungkin butuh APD atau apa. Oh ya, mungkin ya bisa kalau misalnya teman-teman mau membantu. Kita ini lagi kesulitan terutama masker ya. Masker ini semakin langka banget. Jadi mahal, di mana-mana juga mahal, terus dari distributor juga nggak ada habis. Jadi masker sih yang terutama. Itu yang bikin apa homemade itu bagus tuh ya. Yang Apa bikin tuh? sendiri di rumah, bikin masker. Itu tuh face shield. Ya yang jahit-jahit sendiri itu. Masker kain. Masker Oh, kain. masker kain. Secara Kurang medis ya, harusnya sih masker bedah sih, masker bedah. Minimal masker bedah. Iya. Masker kain kan kita nggak tahu nanti. kainnya kain apa ya? Iya. Kayak terpal. Terpal dikai masker. Kayak napas, Mas. Kayak Ya, makanya. Nah itu teman-teman, jadi jaga kesehatan, hindari kerumunan ya, hindari kerumunan, di rumah aja, Iya, di rumah. jangan cangkruk air. Terus jangan lupa juga di rumah mungkin juga bisa melakukan sesuatu lah ya, mungkin Iya. kasih donasi Oh, iya. untuk para rumah sakit, untuk rumah sakit. produktif dan tetap gembira, apa sukacita, Jaga kebersihan juga bisa. jaga kebersihan. Bisa kayak peralatan makan, mandi, semuanya sendiri-sendiri. Jangan bebarengan. Oh jangan berbareng. Biasanya yang pacaran. Oh iya. Dan ini ngobrol-ngobrol singkat tapi kayaknya melahirkan optimisme gitu ya. Iya. Kita bisa melewati ini gitu. Oh, Ya. Kita bisa. Pasti bisa. Pasti Pasti bisa. bisa. Ada prediksi enggak ini kira-kira Waduh. Kira-kira selesainya kapan selesainya? Kapan selesainya? Ya kalau kita taati kayak nurutin kayak pemerintah, peraturan-peraturannya tetap di rumah aja, terus jaga kebersihan, terus ya itu tadi, ya pasti bisa. Pasti akan segera berlalu, badai pasti Badai berlalu. pasti berlalu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih Terima untuk kasih obrolannya. Dokter Kristi sudah Ya. mau hadir di sini. Kalau ada yang mau kenalan pribadi boleh? Boleh, Boleh. silakan. Boleh nanti. Sangat terbuka. Nomornya di Di mana? Kevin. Ya, di bawah sini ya. Eh, Oh, jangan. silakan datang ke rumah sakit Gotong Royong. Silakan datang ke rumah sakit Gotong Royong. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jaga kesehatan, juga tetap semangat untuk para dokter juga yang masih berjuang untuk melawan corona ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan share supaya kita juga tetap semangat di sini. Jangan lupa komen tuh materi-materi yang ingin kita bicarakan. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemarin gara-gara corona itu kan saya di rumah bersih-bersih tuh. Ya, terus. Kami sekeluarga itu cuma 5 orang. Bersih-bersih kamar mandi, menemukan sikat gigi 16. Berarti ada orang yang sikat gigi.